Nah, selamat berjumpa lagi dengan Teddy Korea TGM dari Kabupaten Tenggamus. Hari ini Teddy akan mencoba menerangkan kepada kawan-kawan, terutama para pemula, bagaimana cara menanam pohon durian dengan sesuai SOP atau standar penanaman yang biasa kita lakukan. Karena memang dari beberapa yang membeli bibit ke tempat saya selalu memberikan arahan-arahan agar penanamannya itu tidak keliru. Sebenarnya memang penanaman itu ya relatif lah itu, tetapi memang dalam hal durian ini karena memang ada hal-hal yang memang perlu diantisipasi agar pertumbuhannya lebih bagus. Sebab itu hari ini saya akan mencoba mencontohkan menanam satu pohon durian di depan halaman rumah kebun saya, yaitu di TPK Indah. Tapi sebelum itu saya akan mencoba juga nih, kebetulan ini saya ada ini gunting, ini sudah 3 tahun saya pakai, dan ini bukan karatan tapi ini adalah getah, menandakan bahwa ini udah lama. Dan ini adalah kapusi yang sangat bagus lah, tajam dan super anti karat nah ya. Dan ini salah satu, ini pengungkitnya juga enak nih dari sini nah di toel gini aja, nah gitu, nah tuh. Dan ini pegasnya juga dari stainless, jadi ada kemungkinannya memang tidak akan berkarat. Nah kalau tidak berkarat akan menjadi awet. Dan ini juga dari sini nih, lihat nih ya, nah, kan? Dan ini juga ada mereknya nih ya. Nah ini ada imbusnya juga di sini. Nah dan ini sangat simpel nih, set tuh ya, dipegang satu gini aja kemudian dikunci sama kita. Nah ini nah kunciannya, nah kan. Nah jadi kawan-kawan yang memang belum memiliki dan belum dapat, silakan hubungin saya di sini. Nah kawan-kawan, seperti yang saya bicarakan bahwa penanaman durian itu harus sesuai SOP agar nanti pada saat proses pertumbuhannya akan lebih sempurna. Oleh sebab itu ikuti terus Teddy Korea TGM dari Kabupaten Tenggamus. Sebelum itu saya akan ngopi dulu. Mantap. Oke, kita akan ke lapangan ya. Nih kawan-kawan, yang pertama-tama pada saat kita mau menanam pohon durian ini saya kebetulan ini yang adalah 1,5 meter up ya. Ini super tembaga bangka ini ya. Saya dapatnya dari Banyumas ini, bibit ini ya. Dan bibit-bibit ini sangat recommended sekali nih, lihat sangat bagus pertumbuhannya ya. Nah ini adalah yang akan saya tanam di depan gubuk ini ya. Nih di depan ini, coba Mas untuk sini. Nah ini gubuknya, jadi tidak jauh. Mudah-mudahan nanti tanggal ini kita akan catat ini ya. Nah yang pertama-tama kesini kawan-kawan. Tadi Mas Yanto udah bikin ini, nah lubang nih dalam nih, nah ya mungkin sekitar 50 cm. Ini saya adalah 40 kali 40 ya, dalamnya 50 cm. Nah kemudian ini tanah nih, ini tanah galian yang dari situ, ini saya taruh di sini, kemudian dicampur dengan ini sekam. Nah ya, campur dengan sekam, kemudian kita campurin dulu. Ya. Ya. Kemudian kita akan masukin ke dalam sini. Ya. Nah. Nih sampai rata ya. Sampai rata ininya. Ya, kemudian kita injek-injek. Injek-injek sampai padat ya. Jangan enggak, ini harus padat nih. Kan?
Ya. Ini setelah ini rata, ini artinya separuh dari lubang itu udah kita tutup lagi dengan campuran tanah yang dari dalam. Kemudian kita campur dengan sekam padi. Dan jangan lupa sebelum diiniin, ini ditabur dengan puradan ya. Ini puradan ya. Nah ya. Nah, puradan ya. Nah, setelah itu baru kita ambil bibitnya. Nah, ini. Nah, yang kedua, bibit ini. Yang ini yang condongnya ini, yang condongnya harus ke barat ya. Yang condongnya itu harus ke barat. Ya. Dan yang ini kita akan pecah nih. Kita lihatin dulu. Dan yang kedua juga, ini kalau ada sesuatu di bawah ini kayak akar gini nih. Ini kan ada akar nih kawan-kawan ya. Akar ini harus dibuang nih. Ya. Akar yang keluar gini harus dibuang. Nah. Mudah-mudahan nanti akan bagus lagi. Ya. Ini kita akan Nah, ini yang kayak gini nih. Dibuangin gini. Nah. Kemudian, nah ini baru kita pindahin sesuai ini. Nah, ingat ya kawan-kawan ya, ini nah, yang ininya ke barat nih, ya. Nah, gini nah, kira-kira seperti itu. Kemudian baru ini kita pecah dari sini. Nah, ya, udah. Baru kita timbun kembali. Kacamata. Nih kawan-kawan, jadi posisinya lebih tinggi daripada dasaran ini. Karena ini tinggi polybag ini adalah 40 kali 40. Jadi yang 20 ditimbun ke bawah. Yang ininya ke atas. Ntar saya mau buka ini. Atau saya biarkan aja dulu ya. Untuk beberapa saat. Nah ini. Nah. Ini dipadatkannya jangan di tengah sini ya, tapi di pinggir ya. Nah setelah itu baru kita siram.
Ya. Sini masuk biar enggak ini. Ada juga saya racun ini. Nah, kawan-kawan, inilah cara menanam pohon durian sesuai SOP. Baik itu melalui Pak Haji Rudi, kemudian Pak Agus Widodo, kemudian Pak Hengki Masai, bahkan dari Pak Ai Ketut Kari. Jadi yang pertama adalah digali 40 kali 40, lebih besar lebih bagus, lebih dalam lebih baik. Nah, kemudian tanah galiannya itu dicampur dengan sekam padi. Ya. Lebih bagus kalau yang sudah dibakar. Saya kenapa nggak mempergunakan kompos kambing? Karena memang walaupun setelah difermentasi ada kekhawatiran ada jamur. Lebih baik kita pakai sekam padi aja. Nah, kemudian dicampur nih tanah galian itu dan dimasukin lagi. Pas papak lagi, kemudian kita injek. Nanti akan turun sekitar 20 cm. Nah, setelah itulah baru kita tanamkan pohon durian itu. Tapi sebelumnya berikan puradan. Ya, untuk antisipasi pengurut, ulat dan sebagainya. Nah, setelah itu baru kita timbun lagi. Jadi kan ada yang tersisa 20 cm ke atas. Nah, itulah ditimbun, kemudian dibikin busutkan. Ya. Nah, setelah itu baru kita siram agar kondisi tanahnya menjadi lembab. Nah, itu saja kawan-kawan yang saya lakukan. Mudah-mudahan ini saya bukan menggurui orang-orang yang telah memahami dan telah melakukannya, tetapi ini adalah kepada kawan-kawan yang selalu bertanya kepada saya, yang membeli bibit ke saya, bagaimana cara penanam awalnya. Inilah yang saya persembahkan untuk bapak-bapak. Oleh sebab itu, ikuti terus Teddy Kurete Game. Dan satu hal lagi, sampai hari ini dari mulai +1 itu jangan dulu diberikan pupuk apapun, apalagi kimia. Biarkan saja. Mungkin 1-2 bulan ke depan baru diberikan, mungkin itu pun di sini ya, di daerah yang kita gali itu. Nah, oke, ikuti terus Teddy Kurete Game dari Kabupaten Tenggemus. Terima kasih subscribe-nya dan silahkan berkomentar kepada Teddy Kurete Game.